Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana yang bernama Prabu Tapa Agung. Sang Prabu mempunyai dua orang putri yang cantik jelita. Mereka adalah Purbararang sang kakak dan Purbasari sang adik. Purbararang sudah memiliki tunangan yang bernama Raden Indrajaya. Raden Indrajaya adalah seorang anak menteri dari kerajaan. Pada suatu hari, sang Prabu menyadari kalau usianya sudah semakin tua. Tetapi dia bingung untuk memutuskan siapa yang akan meneruskan tatanya kelak. Dan akhirnya sang Prabu menunjuk Purbasari sebagai pengganti di kerajaan. Aku sudah tua, saatnya aku turun tahta. Aku akan menunjuk Purbasari sebagai penggantiku. Aku lebih tua dari Purbasari, seharusnya yang memilihku. Ya yang mulia, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu. Tidak bisa, keputusanku sudah bulat. Setuju dengan keputusan sang Prabu, kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari. Hai penyihir, bisakah kau menyihir Purbasari menjadi jelek? Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi apa imbalan untukku? Aku akan memberimu emas yang banyak, yang penting Purbasari menjadi jelek. Siap, Tuan Putri. Hahaha.
Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dan kulitnya berbintik-bintik hitam. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana. Apa yang terjadi pada diriku? Ya layan terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi ratu. Betul putriku, pengawal, cepat usir Purbasari dari istana. Dan kamu Dayang Sari, temani Purbasari. Ya, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Baik Tuan, akan saya laksanakan. Maafkan kami, Tuan Putri. Tidak apa-apa, pengawal. Tibalah Purbasari di hutan. Tuan Putri, saya akan menemani Tuan Putri di sini. Terima kasih, Dayang. Tuan Putri, saya izin pamit untuk pulang ke istana. Iya, pengawal, pulanglah ke istana. Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami Ratu, kami sudah 3 hari tidak makan. Lancar sekali ya kalian minta makanan kepada Ratu. Dayang, Osaka. Baiklah, Tuan Putri. Tolong jangan usir kami Ratu. Kami mohon Ratu, jangan usir kami. Di suatu hari ketika Purbasari duduk di depan gedungnya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Siapa kamu? Tuan Putri, jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri. Baiklah, saya akan berteman denganmu. Terima kasih sudah mau berteman denganku, Tuan Putri. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung pergi ke tempat yang sepi lalu bersemadi. Tiba-tiba di tempat persemadian, Lutung Kasarung muncullah telaga kecil. Tuan Putri mandi di telaga ini. Apa manfaatnya bagiku, Lutung? Cepat sebelumkan dirimu, Tuan Putri. Wah, apa yang terjadi padaku, Lutung? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih. Iya, Putri, sama-sama.
Keesokan harinya Purbasari, Dayang, dan Lutung Kasarung kembali ke istana. Putri Purbasari telah kembali. Aku harus memberitahu raja kalau Putri Purbasari telah kembali. Bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik? Ini semua berkat Lutung Kasarung. Selamat datang kembali ke istana Purbasari. Iya, Ayah. Bagaimana kalau kita adu ketampanan tunangan kita? Ini tunanganku. Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini. Dia adalah tunanganku. Jadi monyet itu tunanganmu. Hei Purbasari, apakah kamu yakin kamu bakalan menang? Ayah, Handa, aku sangat yakin dan aku sangat bahagia jika berada di dekatnya. Aku tidak yakin Putri Purbasari akan menang. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda tampan dan gagah. Dan akhirnya Purbararang mengakui kekalahannya dan meminta maaf kepada Purbasari. Ternyata dia seorang pangeran yang sangat tampan. Itu tampan dan gagah sekali dia. Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran. Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah dicuri oleh penyihir Lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukanku. Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga minta maaf karena telah jahat kepadamu, Purbasari. Tidak apa-apa, aku sudah maafkanmu, Purbararang. Baiklah semuanya, sudah jelas siapa pemenangnya. Jadi hari ini secara resmi tahta kerajaan saya nyatakan turun ke Purbasari. Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu yang didampingi oleh pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Kerajaan pun hidup damai, tentram, dan bahagia.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk ayah bunda, Ustaz penamping